Dampak buruk polusi udara di Jakarta mulai dirasakan warga ibu kota. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat ada lebih dari 638.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Jakarta pada periode Januari hingga Juni 2023. Kasus paling tinggi terjadi pada bulan Maret yakni 199.734 kasus. Di salah satu puskesmas di Jakarta bahkan mendata jumlah pasien penderita ISPA meningkat 100% jika dibandingkan tahun lalu. Kasus ISPA sekarang ini meningkat. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2002, sekarang ini meningkat 100%. Dulunya data kami itu berkisar 5.000, sekarang udah 10.000. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menyebut sumber polusi udara di Jakarta 44% berasal dari transportasi, 25% industri energi, manufaktur 10%, dan perumahan 14%. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro menyebut sumber polusi udara di Jakarta mayoritas dari Jakarta dan wilayah sekitar yakni Bogor, Depok, Tangerang, bahkan Bekasi. Sigit juga memantau emisi sumber polusi udara berasal dari pembangkit listrik tenaga uap PLTU batubara yang berada di sekitar Jakarta. Kita melakukan studi juga untuk PLTU untuk menjawab apakah PLTU itu masuk ke Jakarta atau tidak. Sudah dilakukan kajian dan terkonfirmasi bahwa sebagian besar masuk ke Selat Sunda, tidak ke arah Jakarta. Nah, ini menegaskan bahwa sebetulnya sumber emisi di Jakarta sebagian besar dipengaruhi dari Jakarta sendiri dan di daerah Jabodetabek sebagai hinterlandnya. Jika berbicara terkait sumber polusi adalah emisi transportasi, data situs pemerhati kualitas udara dunia IQR menyebut hari ini meski hari libur dengan jumlah kendaraan jauh berkurang, Jakarta masih memiliki kualitas udara buruk pada level tidak sehat dan berada di peringkat 5 besar terburuk di muka bumi. Bantahan soal sumber polusi udara mayoritas adalah emisi gas buang transportasi di Jabodetabek juga diutarakan LSM Pemerhati Energi dan Udara Bersih Dunia Center for Research on Energy and Clean Air. Analis Center for Research on Energy and Clean Air, Catherine Hassan menyebut, Jakarta saat ini dikepung 16 PLTU berbahan bakar batubara. Dan emisi PLTU tersebut berkontribusi terhadap polusi udara di wilayah sekitar termasuk Jakarta. Benar tidak klaim soal emisi dari kendaraan ini menjadi penyebab utama dan bukan dari PLTU yang ada di sekitar ibu kota begitu? Ya, mungkin pandangan dari kami sedikit berbeda terkait ini. Polusi udara di Jakarta kita mungkin ini bukan observasi saja ya, semua mungkin mengetahui ada berbagai sumber, bukan hanya transportasi, tapi juga sektor energi yang mungkin tadi sudah ditampilkan di berita. Memang polusi ini kita bisa bilang sifatnya transboundary, yaitu lintas batas. Terkait dengan polusi udara di Jakarta, Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian serius dengan membahasnya dalam rapat terbatas di Istana pada 14 Agustus. Poin arahan Presiden atasi polusi udara diantaranya bekerja hybrid, yakni sebagian bekerja dari rumah, rekayasa cuaca atasi kemarau, pembatasan emisi transportasi dengan mengalihkan kendaraan berkapasitas besar 2.400 cc menggunakan Pertamax, mengimbau warga menggunakan transportasi massal, hingga mengawasi pembangkit listrik tenaga uap PLTU, dan terakhir menambah ruang terbuka hijau. Tim Liputan CNN Indonesia.